Bang akal sehat Islam atau Kristen? Ya, saudara. Bang. Ya, dari Kristen atau Muslim? Oten. Oten. Wah, mantap nih. Tapi dari gini, Bang. Ya, saya memang oten, tapi saya tidak percaya. Karena agama yang saya anut itu agama leluhur. Saya kan berpikir nih. Nah, saya mau tanya sama Bang Juma. Oke. Agama yang saya anut kan memang itu agama dari leluhur saya. Tapi saya tidak percaya karena saya punya akal sehat. Nah, saya mau minta kebenaran dari Bang Juma bahwasanya bagi saya itu yang benar, Tuhan itu adalah satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak empat. Tuhan itu satu, kuasa Allah. Esa. Kenapa saya berpikir begitu? Saya tutup Bible, saya tutup kitab, saya berpikir dengan akal sehat. Saya mencari Tuhan itu melalui diri saya sendiri. Saya bisa melihat alam ini ada, berarti adanya Tuhan. Tidak mungkin alam ada kalau tidak ada penciptanya. Kan begitu. Oke, baik. Bahwasanya. Baik. Ya, begini Bang akal sehat. Karena Bang Zuma, gurunda kita lagi ibadah, sholat duhur di tempat beliau. Izinkan terlebih dahulu, mungkin saya jabarkan terlebih dahulu, ya. Oke. Kalau Anda merasakan bahwa agama itu yang kemudian diajarkan oleh orang tua kita, itu namanya kebetulan, Bang. Ya. Kebetulan orang tua beragama Kristen misalnya, maka Anda beragama Kristen. Tapi pada waktu Anda kemudian berpikir, mengerti tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, ini sejatinya manusia sudah menggunakan akal pikirnya. Nah, kalau tentang agama, pasti agama ini ibaratnya suatu kendaraan, itu memiliki surat-suratnya. Betul? Ada namanya unsur safety-nya ada. Pada saat dia kecelakaan tidak terhindarkan, ada pelindungnya, contoh spon yang ada di setirnya, kan kayak gitu. Jadi untuk menilai suatu agama yang valid adalah agama itu dijelaskan di dalam kitab sucinya. Agama itu tidak akan ada kalau tidak ada kitab sucinya. Tapi Bang, begini, saya membaca kitab suci tapi bertolak belakang dengan yang diajarkan di gereja. Nah, itu yang menjadi benalu dalam pikiran saya. Iya. Saya berpikir begini, kalau Tuhan yang sebenar-benarnya itu pencipta langit dan bumi, satu, Esa berarti dia yang maha kuasa. Terus kenapa bisa ada anak Tuhan? Kalau dalam pemikiran saya kayak tidak masuk akal sudah dalam pemikiran saya nih. Kalau Tuhan mempunyai anak, berarti Tuhan tidak kuasa dong. Berarti Tuhan makhluk dong kalau dia beranak. Nah, itu yang menjadi benalu dalam pikiran saya. Makanya saya minta pendapat nih. Bingung saya. Disitulah kebingungan saya. Ini saya cerita dulu tentang diri saya, Bang, ya. Jadi berpikirlah saya. Masuk ke dalam hati, bahasanya nih. Masuk ke dalam hati nurani saya. Bahwa saya berpikir, saya ini ada. Tidak mungkin tidak ada yang mencipta. Langit dan bumi ini ada dan sekaligus alam seisi-isinya ini ada. Berarti ada yang mencipta, yaitulah yang bernama Tuhan yang Maha Kuasa. Terus saya belajar, terus membuka Al-Quran yang dijelaskan di situ tadi itu surat Al-Ikhlas. Nah, dapatlah saya surat Al-Ikhlas itu tadi. Maka seperti yang saya dalam logikan pemikiran saya, surat Al-Ikhlas itu tadi yang berisi bahwasanya Tuhan itu Esa. Ini dalam pengertiannya ya, Bang. Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul. Jadi saya berpikir, tidak mungkin Tuhan itu berada, kalau memang dia berkuasa, tidak mungkin dia berada di benda mati. Nah, lalu saya berpikir, saya adanya akal ini mungkin inilah pemberian Tuhan yang saya harus gunakan untuk melihat, untuk mendengar, dan
menerjemahkan kata-kata orang yang benar, bahwa saya begitu. Terus saya masuk dalam diri saya, meresapi dalam diri saya itu bahwasanya, lalu melalui rasa itu maka saya melihat diri saya itu bahwa saya bisa hidup, saya bisa melihat, saya bisa mendengar dan berperilaku, bersuara, berbicara. Itulah karunia Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Apakah itu Tuhan yang sebenar-benarnya di Muslim, Bang? Ya, kalau saya tidak bisa memberikan referensi tiba-tiba sepemahaman Anda kemudian belajar tanpa mursyid, hanya baru belajar membuka Al-Quran kebetulan membacanya pas di dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Di situ memang Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian yang paling pasti di dalam Al-Quran itu surah As-Surah yang ayat yang ke-11 ada kalimat yaitu mengenai bagaimana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi tidak serupa dengan makhluknya. Nah, itu namun tadi, begini, Bang. Ya. Tidak serupa kalau dengan saat makhluk, ini dialah yang tidak setara dan tiada taranya. Itulah yang saya dapat di Al-Quran. Nah, makanya saya berpikir, apakah Tuhan yang dalam pemikiran saya itu tadi, apakah sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat muslim? Berarti kalau memang sama yang disembah umat muslim, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang nyata bagi saya dalam pemikiran akal sehat saya. Oke. Baik, gini Bang Akal. Kalau memang Bang Akal sudah mempelajari Al-Quran, fundamentalnya adalah apakah Bang Akal tidak meragukan Al-Quran, kitab suci yang datangnya dari Allah? Dari dengan dua ayat yang saya, dengan surah Al-Ikhlas dengan ayat yang Abang tadi barusan Abang bacakan, maka ketemulah dalam pemikiran akal sehat saya, tidak mungkin berlain, namanya Tuhan itu hanya satu, tidak mungkin ada dua atau tiga atau disalib atau menjadi makhluk. Tuhan itu adalah yang maha kuasa. Maka saya meyakini bahwasanya Tuhan yang sebenar-benarnya dalam akal sehat saya, itulah. Saya sudah baca nih Bang, bahasanya kitabnya Abang. Disitulah saya kitab. Dan saya membaca kitab Bible, tapi bertolak belakang. Saya tidak masuk akal. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan bisa diperanakan? Masa Tuhan bisa saudara, Abang, saudara, saat ini KTP Abang masih Kristen? Ya. Benar. Oke. Sedikit referensi dari saya, Bang. Kalau Abang sudah meyakini Al-Quran memang datangnya dari Allah, sekaligus saya memberikan advice, ya. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang kedua, bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau masih ada manusia yang kemudian menemukan kebenaran Islam dari Al-Quran, dan Al-Quran tidak ada keraguan dalam pemikiran maupun dalam hatinya, maka Anda mengimani Al-Quran untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta yang kita sebut Sang Kholik. Allah Azza wa Jalla telah memberikan hidayah kepada antum, kepada Anda. Saya mengajak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sembari nanti kita menunggu Bang Zuma, ya Bang ya. Kalau memang sudah ada keinginan kuat Abang menjadi saudara seiman kami, mungkin nanti bisa berbicara dengan Bang Zuma atau kita beri kesempatan buat Abang. Apakah memang dari pemikiran secara rasional, secara keilmuan pengetahuan Anda mempelajari Al-Quran kemudian memantapkan diri untuk memeluk agama Islam, atau masih ingin menjadi orang kafir yang kami sebut yaitu orang yang menutup diri dari kebenaran, padahal Anda tadi sudah mengatakan bahwa Al-Quran benar dan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dan satu referensi lagi Bang, surah Al-Baqarah ayat yang ke-23,
Ya. Kalau tadi Al-Quran sendiri yang mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya, tantangan dari Al-Quran untuk semua manusia, di ayat ke-23-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Bang, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan, Bang. 1400 tahun lamanya gak ada, Bang, orang manusia dengan sombongnya, ini saya buat satu surah tantangan yang ada di dalam Al-Quran. Gak ada, Bang. Menandakan bahwa, dan juga ada satu poin, Al-Quran ini diturunkan kepada hamba kami Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Nabi kami. Kalau Anda juga merasakan, saya ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tinggal beberapa rukun nanti yang saya harus jabarkan kepada Abang. Di dalam Sahih Bukhari ya, hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 48, abang apa namanya? Abang catat di situ tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ya. Rukun Islam adalah suatu pondasi yang harus dipegang oleh orang Islam. Menjadi orang Islam yang kafah memiliki 5 pilar. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu untuk membuka bagaimana orang kafir kemudian memantapkan diri tanpa dengan paksaan, mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Memberikan kesaksian, bukan karena melihat tetapi menyatakan diri hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Allah. Dengan kalimatnya, Asyhadu alla ilaha illallah. Itu tauhid. Jadi tidak mengimani Tuhan-Tuhan yang lain. Yang diimani hanyalah satu Tuhan, yaitu Allah. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Kemudian kalimat yang kedua, syahadatan ain, menjadi komplit suatu syahadat karena berikrar juga dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diberikan kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya ini. Maka kalimat yang kedua, saya mendengar ayat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya, Bang, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Saya ini sebagai poin penting. Abang bawakan itu tadi, gimana, merinding, Bang? Saya, Bang, mendengarnya. Merinding saya. Betul. Benar. Saya merinding mendengarnya. Bahwasanya saya Abang asalnya di mana, Bang? Saya berasal di Kalimantan, Bang. Kalimantan. Saya orang Dayak, Bang. Oh, siap, Masya Allah. Jadi baik, saya nanti mau tanya dengan Bang Juma bahwa saja kebenaran. Memang saya secara diam-diam dengan keluarga saya mempelajari, saya ada punya teman muslim. Jadi itu kitabnya bukan bukan Quran, bukan Quran ya. Tapi itu tertulis bahwasanya kitab tauhid. Nah, dari situlah saya mempelajari bahwasanya tata cara mengenal diri. Kenapa ada Muhammad di situ? Bahwasanya ternyata penjelasan di situ tadi, Muhammad sebelum dijadikan jasad Muhammad itu ternyata tertulis memang di langit itu bahwasanya roh Muhammad itu sudah ada. Nah, penjelasan dari kitab tauhid itu tadi bahwasanya alam dan seisinya itu tadi tercipta daripada Nurullah Muhammad atau Ahmad ya kalau tidak salah, Bang ya. Iya. Yeah. Nah, di situ lalu saya berpikir bahwasanya dalam pikiran saya dan hati saya berpikir bahwasanya mungkinkah ini Tuhan yang sebenar-benarnya?
yang dalam pemikiran saya itu tadi bertolak belakang dengan ajaran selama ini bahwasanya Tuhan manusia. Nah, di situ yang saya berpikir, Bang, enggak masuk akal ini, enggak masuk akal dalam pikiran saya. Kok Tuhan bisa mati? Terus kalau Tuhan yang mati, siapa yang memelihara alam ini? Kan begitu. Terus kalau Tuhan mati, siapa nanti yang menghidupkan umat manusia? Nah, di situ saya berpikir, tapi pindah ke lain bahwasanya ada teman saya, dia ahli dalam kitab apa ya? Ya itu tadi, kitab tauhid tadi. Tauhid kah? Betul kah? Tentang ketuhanan. Ya, tentang ketuhanan. Asal mula terjadi manusia dan apa-apa dasar manusia dijadikan. Nah, di situ saya belajar. Tergugahlah hati saya. Makanya saya mau bertanya nanti sama Bang Juma. Hanya sedikit lagi, Bang. Kalau terjawab dari Bang Juma, maka besok saya sekeluarga masuk Muslim. Wih, Besok. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ya, kita tunggu aja, Bang, ya. Kang Dito. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahmat. Kenapa? Gurunda Belum masih ada sholat bahwasanya agama yang lain-lain itu mempercayakan saya, yang bisa mempercayakan masuk ke dalam hati. Tidak ada. Cuman di Muslim itu aja, saya hanya mengetahui ada dua ayat yang surah itu tadi, surah Al-Ikhlas, dengan yang bahwasanya Tuhan itu tiada setara dan tiada taranya, dan tiada sama dan tiada seumpamanya. Nah, itu tadi yang masuk dalam logika hati saya. Hanya itu. Saya belum mempelajari semuanya. Tapi saya lebih banyak mempelajari kitab yang kitab tauhid itu tadi. Ya, mungkin yang dimaksud kitab Aqidatul Awam kali, Bang. Mungkin. Jadi tentang bagaimana mengenal Allah dari satu kitab. Jadi kami juga Apologetik Islam Indonesia dari Ustadz Hanafi itu mencetak kitab yang berjudul Aqidatul Awam. Bisa nanti, butuh harganya murah kok, cuma Rp2.000. Yang mahal memang ongkos kirimnya untuk kita mendalami akidah bagaimana mengenal Allah itu supaya nggak salah menyembah tulisan kan gitu, atau mengatakan ada subhat Allah itu yang ini tulisan, apakah kalian menyembah tulisan? Nah, enggak seperti itu. Tapi Masya Allah, Bang akal sehat sambil menunggu, mungkin kalau memang bersedia untuk persiapan, dan kalaupun memang sudah mantap ingin memeluk Islam, kami Yayasan Apologetik Islam Indonesia bisa memfasilitasi mengeluarkan sertifikat mu'alaf. Dengan cara abang mengirimkan KTP atau siapapun satu keluarga kalau punya KTP, ya, itu difoto dikirimkan ke Bunda Rahma ini di follow. Bunda Rahma kebetulan sebagai bendahara kita juga, dan ada satu lagi nanti ya, Pak Ketum, ya, di follow, nanti dikirim beserta tanda tangan di kertas putih, ya, kertas folio putih, kertas HPS ya, bukan folio, untuk tanda tangan di sertifikatnya. Namun begini, Bang, kalau saya boleh tanya-tanya, Abang berapa lama menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun? Umur saya sudah 35 tahun. Sampai 35 tahun. Sudah Iya. 10 tahun Tapi, menjadi benalu dalam pikiran saya. Masya Allah. Kenapa 10 tahun? Dan saya tidak mau mengambil risiko bahwasanya, karena saya itu berpikir begini, Bang. Saya hidup pasti untuk mati. Tidak ada orang yang hidup yang tidak akan mati. Pasti mati. Hanya itu yang pasti dalam pemikiran saya. Jadi jangan sampai saya salah langkah mengakibatkan saya terjerumus ke jurang. Tidak mau saya. Betul, tapi Saya berpikir bahwa tadi saya begitu. izin Bang, tadi Bang Kang Dito dia bilang ada satu pertanyaan saya yang kalau ini sudah bisa dijawab. Kira-kira boleh nggak ada bocorannya apa kira-kira Bang? Kalau sudah dijawab itu dia sudah bersyahadat. Kira-kira apa yang membuat kamu masih ini? Apa tuh Bang? Yang mau kau tanyakan ke Bang Zuma. Bolehlah bocorkan ke kita ini ya. Nantilah.
Tunggu dulu Bang Juma, saya pengen mendengar langsung dari mulut beliau yang Penasaran kan, Kang Dito? Penasaran nih. Gini, saya tidak perlu data. Saya tidak perlu data. Karena data bisa dirubah. Nah, tapi saya mau mendengar dari mulut Bang Juma. Kalau orang mendengar, kalau berita yang benar, pasti akan di hati itu lain. Lain. Tapi kalau sudah ada niat itu, Masya Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa saya ada niat? Karena bertolak agama yang dipegang oleh leluhur tidak sama dengan pikiran saya. Saya jujur ya, saya orang pemikir. Saya orang pemikir. Nah, iya. Karena saya diberikan akal ini untuk berpikir. Di Bible pun kan apa ajaran Yesus bisa membedakan benar dan salah. Betul. Di Bible pun apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Disuruh berakal, akal tuh pikiran. Pemikir ya, keren. Karena jadi rata-rata mereka Muslim dan Kristen selalu berdebat. Tapi dalam pemikiran saya, pandangan saya, kalau selalu mengajukan Bible tidak akan pernah selesai. Karena selalu berkelas begini. Jadi saya tidak mau mengajukan Bible atau Quran tidak berdata. Dalam artian, saya tidak mau berdata, tapi saya mempunyai akal pikiran yang sehat. Kita berpikir aja bahwasanya kita ada, pasti ada yang mencipta. Kan begitu logikanya. Benar. Nah, benar. Contoh saja, umpama saya buat kopi. Begini Bang, simpelnya Bang, begini simpelnya. Untuk apa kita diciptakan? Dan kemana tujuan kita? Itu. Nah, itu Bu. Saya berpikir begini. Saya hidup, pasti ada yang menghidupi. Tuju kemana saya pulang, pasti kepada Sang Pencipta. Nah, betul. Sang Pencipta itulah yang seharusnya yang kita pegang. Karena dialah sebenar-benarnya yang maha kuasa. Saya tidak butuh surga dan neraka itu. Jangan mikir ke situ. Tanggalkan itu. Kalau orang sudah menemukan Tuhannya dan sujud di hadapan Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, maka Tuhan itu lebih tahu karena Dia maha tahu. Kalau Tuhan itu lebih tahu yang mana pantas untuk hambanya. Saya yakin itu. Saya yakini dalam diri saya. Ya, saya yakini. Bagi saya beribadah ke gereja, mengharap surga, berarti sia-sia dong ibadah saya. Betul enggak? Umpama ke gereja, mengharap pahala, sia-sia. Bagi saya orang pemikir, tidak perlu itu. Tuhan lebih tahu. Setiap apa yang kita lakukan, tidak mungkin yang maha melihat itu tidak tahu. Bagi setiap betul Bang, hamba ciptaannya. Jadi saya itulah yang diimani orang Islam. Allah itu maha tahu, maha melihat. Jadi apa yang ada di dalam kalbumu, Allah tahu. Kau niatnya jahat, udah tahu. Kau niatnya baik, udah tahu Dia. Semut pun di dalam lubangnya itu Allah maha melihat, tahu Dia. Itulah keimanan Islam, Bang. Cuman saya mau mendengar penjelasan dari Bang Juma. Dari pertanyaan saya enggak juga sih terlalu terlalu sulit, enggak. Yang penting saya tahu orangnya Bang Juma nih dengan suara yang menggelegar. Saya tahu Bang Juma, tapi mungkin beliau bisa meyakinkan hati saya, besok saya satu keluarga saya masuk Muslim. Wih, alhamdulillah, insya Allah ya Bang ya. Masya Allah. Kenapa? Karena saya tidak mau mengikut agama yang di luar dari menolak oleh akal. Akal ini saya diberikan untuk berpikir. Berpikir itu berarti saya harus bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Karena saya takut hidup itu cuma satu kali, orang hidup pasti mati,
orang mati pasti kembali kepada Sang Pencipta. Itu aja dalam pemikiran saya. Saya yakini bahwasanya hidup ini setelah mati tidak mungkin kita mati. Pasti kita kembali kepada Sang Pencipta, pencipta langit dan bumi dan seisi-isinya. Ada datanya di Bible, Bang. Ya? Jasad akan kembali ke tanah, roh akan kembali ke penciptanya. Ada datanya. Gitu. Ya, Jadi saya semua pelajari itu. Dalam Al-Quran disebutkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu betul, itu referensi Bunda Rahmat. Tapi begini Bang, Islam itu kalau dilihat bagi orang yang tidak mendapatkan full hidayah, melihatnya adalah yang penting masuk bagaimana nanti. Tapi menjadi orang Islam itu kalau bagi yang memang tidak berserah diri dengan ikhlas, sholat 1 hari 5 kali itu akan terasa berat Bang. Ya. Puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu berat Bang, bagi orang yang tidak menemukan kebenaran Islam. Kemudian menyantuni anak yatim, kemudian memelihara orang-orang miskin, tidak sombong. Itu kami sebagai umat Islam harus memberikan pemaparan kepada teman-teman supaya tidak buru-buru aku mau syahadat, tetapi begitu syahadat akhirnya keok. Setelah menjadi orang Islam masih banyak godaan-godaannya. Itu yang disebut dengan mungkin belum full, belum hafal. Ingat, orang Islam itu kalau dikatakan mudah, sangat mudah. Hanya karena berserah diri. Apa berserah diri itu? Berserah diri itu disebut muslim. Jadi memasrahkan hidup kita yang memang hanya sementara di dunia dan kekal di akhirat, ini kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok apa yang terjadi kita nggak tahu, tapi kalau kita berserah diri kepada Allah, maka insya Allah kita selalu mensyukuri nikmatnya. Setiap hari kita bersyukur, bangun dari tidur, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta ini, memberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk beramal saleh, berlomba-lomba tuh dalam zariah, amalan-amalan, sholat. Itu kita pasrah dalam hidup ini di dunia yang sementara, tapi kita akan tuai yang ada di dalam akhirat nanti, di akhirat kelak. Maka Bang, kalau memang sudah memantapkan, hanya pengen penjelasan dan konfirmasi dari gurunda saya, abang saya Bang Zuma, ya saya rasa itu bukan poin yang fundamental, tetapi semuanya kembali kepada abang. Ya, abang yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah. Saya selalu mengatakan, saya selalu berpikir begini, setiap orang berkata, maka kalau itu benar, maka saya akan benarkan. Kalau orang berkata salah, maka saya akan salahkan. Kenapa? Karena saya punya pikiran begini, jikalau orang itu berkata benar, kan kita punya pikiran nih, benar dia berkata. Kenapa harus kita debat? Saya bisa berdebat. Tapi saya berbohong dengan diri saya sendiri. Kenapa? Yang dia ucapkan kebenaran. Terkadang kan begini. Memang kita begini ya, terkadang kita menilai, wah anutan orang salah. Anutan kita yang benar. Nah, bahwasanya. Maka dalam pemikiran saya, kalau manusia yang beradab itu tidak boleh punya pikiran seperti itu, kan begitu tuh Bang. Begini, kalau orang yang beradab itu bahwasanya mungkin, jadi kita mau menilai orang itu mengkoreksi diri kita sendiri dulu. Jadi saya melihat dulu isi dalam diri saya sendiri, apakah saya ini sudah benar, apakah anutan yang saya pegang ini benar. Jika tidak benar, pasti bertolak belakang dan pemikiran saya. Nah, di sinilah titik keraguan saya yang saya pegang sekarang ini. Pokoknya saya tidak jadi persoalan bahwasanya kalau Bang Jua bisa meyakinkan saya, orang tua saya, istri, semua saya tarik tanpa terkecuali. Saya akan berikan pemahaman yang detail bahasanya yang kita ikuti dari leluhur kita
itu salah. Kenapa? Di mana salahnya? Jaringanku error, aku ganti jaringan. Ya, salah. Di mana? Pasti keluarga saya bertanya, di mana salahnya? Ya salah lah. Kalau Tuhan yang sebenarnya ya hanya satu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya satu. Tidak ada dua. Tidak diperanakan. Tidak beranak. Nah, sedangkan yang kita anut sekarang, masa Tuhan manusia? Mati lagi. Nah, itu pusing saya jadinya. Terus kalau Tuhan bisa mati, siapa yang memelihara alam semesta ini? Masuk nggak logika abang? Iya, ya Bang, sama halnya saya kalau saya lebih baik yang saya alami ya. Ya. Saya di umur 9 tahun karena pengen main bola setiap hari Minggu, dilarang oleh papa saya untuk tetap lebih mengedepankan sekolah minggu. Kemudian saya dilempar sama alat kerja. Di situ saya menantang papa saya untuk dibelikan Bible Katolik ya. Di situ saya punya motivasi, saya baca semuanya supaya tidak ada yang saya tidak mengerti seluruh Bible. Kejadian, ada Deuterokanonika dan sampai kitab Wahyu. Saya baca semuanya dengan timeline 6-7 kali. Setelah itu saya tanya sama papa saya. Papa saya dan keluarga ternyata nggak ada yang tahu apa yang ada dalam isi Bible. Dari situ banyak pertanyaan yang saya tulis dan saya ajukan kepada Pak Romo, Pak Budi waktu itu. Dan juga Tante Mary, guru sekolah minggu saya. Nggak ada satupun yang bisa menjawab. Lalu dasaran Bible ini untuk apa di agama Katolik atau Kristen? Dari situ, Bang Akal, saya juga tidak dilahirkan dari keluarga dan dirawat oleh keluarga dari kecil Muslim, tidak. Tapi kegemaran saya karena tantangan. Kenapa harus dipaksakan waktu masih muda, masih kecil, masih ingin bermain dengan teman-teman yang lain, main bola, itu dilarang. Kalau hanya untuk belajar agama, bukannya di rumah bisa. Ya, kan gitu pemikiran anak kecil. Karena landasan dasarnya adalah kitab, kalau dikatakan kitab suci, pasti datangnya dari Tuhan. Diimani sebagai scripture, fundamental di dalam suatu agama. Setelah saya baca, justru orang-orang dewasa nggak ada yang bisa jawab. Kenapa ini kontradiksi? Kenapa ini seperti ini? Kenapa itu begono? Kenapa ini ada bunyi-bunyi seperti ini? Anak laki-laki masih umur 10 sampai sebelum 15 tahun membaca yang dengan perkataan zakar kuda apa segala macam. Itu nggak perlu dimention, tapi itu anak kecil nggak mungkin bertanya tentang hal itu karena tahu bahasa itu akan dikatakan menista dan menghujat. Tapi ini yang tertulis. Kalau tanya kepada Romo, maka jawabannya, kamu masih belum waktunya. Nah, dalam hal ini Bang, kemudian kalau Bible ini dikatakan kitab suci pasti dijaga oleh Tuhan. Memang benar-benar mutlak perkataan Tuhan. Bukan tulisan tangan manusia dan dikatakan ini dari Tuhan. Benar. Kemudian mempelajari Islam pastinya dari membaca Al-Quran. Ini pemikiran saya dari kata aja, kitab suci. Kitab suci itu berarti hanya firman. Kalau itu firman atau apa namanya, wahyu ya. Kalau itu firman atau wahyu, itu Tuhan kan maha kuasa, maha melihat. Tidak mungkin dia sedikit pun akan terubah oleh campur tangan manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Itu saya yakin. Karena Tuhan itu maha kuasa. Secara logikanya saya berpikir logika aja begini. Ini yang saya diajarkan, ditekankan oleh orang tua saya ya selama 35 tahun. Kamu percaya aja. Bagaimana saya bisa percaya? Sedangkan yang diajarkan oleh leluhur saya itu bertolak dengan akal sehat saya. Bertolak sekali. Saya berpikir, wah, apakah benar keimanan yang saya anut ini sudah benar? Saya tanya lagi dalam diri saya,
kalau memang Tuhan itu kuasa atau dia itu esa, berarti dia maha tahu, maha melihat, dan maha bijaksana. Tidak mungkin dia ada yang serupa. Dia maha tinggi, maha besar. Tidak mungkin dia ada yang sama dan sederajat dengan dia. Tidak ada. Terus saya buka Bible. Nah, saya menemukan di situ Bang Bible bahwasanya Yesus itu utusan. Kenapa bisa jadi Tuhan? Anak manusia bisa jadi Tuhan. Di situ saya temukan firman Tuhan. Terus Bapak Tuhan. Bingung saya, yang mana sudah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan? Jadi bertolak akal dengan akal saya. Kalau Tuhan itu satu, tidak ada dua, tidak tiga, atau tidak empat. Betul enggak? Kalau Tuhan itu satu, ya satu aja. Tidak ada tambah plusnya, tidak ada. Atau minusnya tidak ada lagi. Kalau satu, ya satu. Tidak boleh menjadi dua. Kalau dua, berarti Tuhan ada dua. Maka di situ dikatakan bahwasanya tiada yang setara dengan Bapa. Tidak ada yang setara dengan Bapa. Berarti satu. Kenapa Tuhan bisa beranak, lalu anaknya menjadi Tuhan? Manusia. Roh Kudus Tuhan. Firman Tuhan. Bapa Tuhan. 4 lagi ini jadinya. Yang berawal 3 menjadi 4. Mau gila saya. Berpikir, wah, benarkah ini? Timbullah keraguan dalam hati itu, berpikir. Saya tutup bahasanya kitab itu. Bertanya lagi dalam diri saya. Lalu saya berpikir. Masuk ke dalam hati saya berpikir. Oke, Bang, ini Gurunda Bang Zuma sudah open mic lagi. Saya kembalikan. Tafadhol Gurunda. Assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Maaf agak telat. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Masya Allah. Ini ada akun akal sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, gimana Bang? Jadi begini Bang. Saya Siap. kan menurut agama atau KTP Oten. Itu kan agama leluhur. Oten, iya. Saya Iya. mempelajari kitab Bible tapi bertolak akal dengan pikiran saya. Jadi Iya. bertolak belakang itu begini. Yang saya tahu Tuhan yang Maha Kuasa itu hanya satu. Tidak mungkin dua dan tidak mungkin tiga, kan begitu. Siap. Terus kalau memang Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi dan seisi-isinya, itu berarti dia Maha tahu, Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mendengar. Nah, terus di dalam Bible kami di situ Tuhan Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, terus Firman Tuhan. Nah, anak menjadi Tuhan bisa mati, itu bertolak belakang dengan akal saya. Kalau Tuhan bisa mati, terus siapa yang memelihara alam semesta? Itu yang saya pemikir. Oke, saya buang Bible, tidak masuk akal ini. Pelajaran ini. 35 tahun saya mengikuti ajaran itu, ternyata isinya rusak. Terus saya bertanya dalam diri saya. Nah, ini yang saya mau pertanyakan dengan Bang Juma. Apakah sama Tuhan yang dalam pemikiran akal sehat saya itu, yang satu-satunya Maha Kuasa itu, apakah sama dengan yang umat Muslim anut sekarang ini? Karena saya menemukan di dalam surah Al-Ikhlas bahwasanya dalam pemikiran saya yang saya pikir sekarang ini sama penjelasan dengan surat di Al-Ikhlas itu tadi. Dan juga sama, ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan di Quran itu penjelasannya Tuhan itu tiada setara dan tiada umpama dan seumpamanya. Dia berarti dialah yang maha tinggi. Jadi saya berpikir, disinilah penemuan saya, keraguan saya Bang Juma. Kalau Bang Juma meyakinkan saya, besok satu keluarga saya masuk Muslim. Jadi saya berpikir dalam pemikiran saya, dalam akal sehat saya dan sesadar sewaras-warasnya saya, karena saya hidup satu kali pasti akan mati, dan saya berpikir tidak mau saya mengambil langkah yang salah yang menjerumuskan saya sendiri. Tidak mau saya. Jadi saya menanya sama Bang Juma. Lalu waktu saya bertanya dengan diri saya sendiri, bahwasanya saya bisa melihat, itu berarti nyata nikmat daripada Tuhan. Saya bisa mendengar, itulah nikmat daripada Tuhan.
dan saya hidup atas karunia Tuhan. Terus Masya Allah. maka saya bisa bergerak ini berarti itu adalah nyata daripada karunia Tuhan. Berarti ini jasad dan diri saya ini yang bukti nyata bahwasanya Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Apakah itu yang Abang Juma sembah selama ini? Kalau Bang Juma sama menyembah dengan Tuhan yang dalam saya pemikirkan yang saya jelaskan ini, maka saya akan masuk Muslim besok, Bang Juma. Iya, Masya Allah. Jadi kalau di Islam itu Bang, Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah pencipta langit dan bumi sejak kemudian manusia itu dicipta, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Iya, Bang. Makanya perintah di Al-Quran itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala takufu ma laysa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Abraham hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Sehingga kami umat Islam diajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Abraham mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub kepada ke-12 anaknya, mewariskan wasiat yang sangat luar biasa. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat kematian akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang esa, dan hanya kepada dialah Tuhan yang esa itu kami berserah diri. Jadi umat Islam itu diajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang datang menyatakan kebenaran kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, Yakub dan seluruhnya. Jadi Tuhan itu tidak baru menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, ini Tuhan baru, ini adalah Tuhan yang berbeda. Enggak. Tapi Nabi Muhammad diajarkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami akan beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami umat Islam itu hanya beriman kepada pencipta langit dan bumi yang bukanlah makhluk, bukan roh, bukan makhluk, tetapi Khalik yang menciptakan. Makanya umat Islam itu Bung tidak bisa mewujudkan Tuhannya dalam rupa makhluk, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Lalu bagaimana cara kami berhubungan dengan pencipta kami, dengan pencipta langit dan bumi? Al-Quran menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat 53,
Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru, dan aku akan memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku pada diri, pada tubuh mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka manusia bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan itu menjadi saksi atas segala sesuatu? Itu kata Quran. Jadi kami umat Islam begitu melihat hujan, kami melihat Tuhan, kami melihat Allah menyatakan keberadaannya. Begitu melihat malam, kami melihat Allah menyatakan keberadaannya. Begitu melihat matahari, kami melihat Allah menyatakan keberadaannya. Begitu melihat diri kami masing-masing, di situ kami menyadari bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Kenapa? Karena Tuhan kami mengatakan begini, Bung, di dalam Al-Quran surah Qaf, ini sering saya sampaikan kepada anak-anak saya. Al-Quran mengajarkan umat Islam itu mengenal Tuhannya. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Jadi kata Al-Quran, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku pencipta manusia itu lebih dekat kepada manusia yang aku ciptakan itu daripada manusia itu kepada urat lehernya. Nah, mari kita buktikan. Yang kita makan tadi pagi, kita makan. Makan, sarapan, dan seterusnya. Sebentar itu menjadi pipis. Ada nggak yang tahu bagaimana alat produksi yang ada dalam tubuh kita? Tiba-tiba keluar berupa cairan. Tiba-tiba keluar menjadi kotoran. Ada nggak kita terlibat di dalam proses tersebut? Tidak. Lalu siapa yang menjalankan itu semua? Itulah Tuhan. Kita makan makanan, masuk ke dalam tubuh. Ada yang ke otak, ada yang ke ginjal, ada yang ke empedu, ada yang ke hati, ada yang ke jantung, ada yang ke limpa. Siapa yang mengatur itu? Kita? Bukan. Itulah Tuhan yang mengatur itu. Kita lihat nutrisi yang masuk. Ada yang mensuplai rambut, kuku, gigi, semuanya. Tapi siapa yang menahan kenapa gigi kita itu tidak bertumbuh memanjang seperti rambut? Kitakah yang menahan itu? Enggak. Kenapa kemudian tulang rusuk ini tidak memanjang seperti panjangnya kuku? Padahal nutrisi masuk dalam bentuk yang sama. Sama-sama masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kenapa kuku memanjang, tulang rusuk ini tidak memanjang? Siapa yang menahan itu? Itulah yang Allah katakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Jadi antara kita dengan urat leher kita itu nggak ada jarak. Tetapi Allah lebih dekat. Apa buktinya? Kita nggak tahu roh kita seperti apa. Kita nggak tahu suara kita kayak mana. Siapa yang membuat suara kita kok ada A, B, C. Bukan kita yang menyimpan alat pengecap dalam lidah. Oh, ini manis, ini asam, ini pedis. Bukan kita yang menyimpan. Siapa? Penciptanya, sang pemiliknya. Maka bagi umat Islam itu adalah hal yang luar biasa kalau ditanya, kamu menyembah sesuatu yang tidak ada. Itu pertanyaan orang tidak memiliki otak. Bagaimana mungkin kami menyembah sesuatu, kami menyembah hakikat yang tak ada, sementara kami ada. Sedangkan bukti adanya Tuhan adalah adanya kami. Kami adalah jejak adanya pencipta langit dan bumi. Seibarat hewan, meskipun kita tidak melihat wujud hewan tersebut, kalau kita melihat jejaknya, kita pasti tahu, oh di sini ada binatang. Ini buktinya ada jejaknya. Di sini pasti ada Tuhan. Ini buktinya, jejaknya. Siapa? Aku. Aku bukan ciptaan orang tuaku. Aku bukan ciptaan ayahku. Bukan ciptaan bangsa negara ini. Aku bukan ciptaan pemerintah. Aku bukan ciptaan dunia. Bukan. Aku ciptaan Dia sang pencipta langit dan bumi. Maka sekarang apa tugasku? Ketika saya sudah tahu
diciptakan begitu sempurna. Susunan kulitku, susunan urat, susunan saraf, susunan penglihatanku bisa melihat ini hitam, ini putih, ini coklat. Kemudian kupingku bisa mendengar ini huruf A, ini huruf B, dan seterusnya. Apa yang harus aku lakukan kepada Dia yang telah menciptakan aku dalam bentuk sempurna? Ibadah, menyembah. Bagaimana caranya aku beribadah? Siapa yang mengajarin aku? Harus ada wakilnya. Itulah yang disebut nabi, itu yang disebut rasul. Maka rasul, nabi yang betul, dia menerima wahyu bukan karangan. Dia mendapatkan wahyu dari ilahi. Dia mendapatkan tata cara beribadah dari ilahi. Dia tidak buat-buat sendiri. Tapi semua yang dilakukan adalah prosesi beribadah. Nah, itu saudara. Jadi kalau kami ditanya, bagaimana konsep bertuhan di dalam Islam? Jelas. Tuhan bagi kami adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang mutlak, hak absolut. Ada, wujud. Tapi karena kemampuan kita yang terbatas ini, tidak mampu menembus keberadaan wujud dari sang hakikat pencipta. Kenapa? Karena kita terbatas. Karena kita terbatas, kita tidak bisa sampai kepada hal-hal yang tidak terbatas karena kita ini adalah makhluk yang terbatas. Demikian. La ilaha illallah. Saya sampai menangis, Bang. Saya sampai menangis mendengar abang menjelaskan itu. Besok saya akan masuk Muslim dengan satu keluarga saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kenapa? Ya memang dari Katolik atau dari Protestan abang ini, teman-teman? Saya dari Protestan, kalau dari orang tua, Bang. Oh gitu. Iya. Jadi Oke. apa yang dalam pemikiran saya selama ini, Bang, terjawab hari ini. Untuk meyakinkan saya 1000% yakin bahwasanya besok saya akan masuk Muslim. Kenapa? Karena yang abang uraikan tadi, Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita sebagai makhluk manusia. Ya. Jadi gini, Bang, dalam pemikiran waras saya berpikir benar yang abang katakan. Nikmat Tuhan dalam diri saya itu saya bisa melihat, saya bisa bergerak, saya ada, alam ini ada. Saya bisa berbicara dan bisa merasakan hal sakit dan hal enak. Maka itu adalah karunia daripada Tuhan yang tidak pernah terhitung terbatas. Berapa kali saya menarik napas, maka itu nyata bahwasanya daripada nikmat Tuhan yang sebenar-benarnya yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka besok Allahu Akbar. Saya akan bersahadat dan menyatakan bahwasanya Muhammad adalah nabinya Allah atau kekasihnya Allah. Karena saya mempelajari kitab kitab tauhid, saya baca di situ, Bang. Allahu Akbar. Membaca bahwasanya tentang ketuhanan. Terjadi asal mula diri manusia itu tadi. Saya tidak pungkiri ya, Bang, ya. Nggak tahu juga kitab tauhid itu leluhur saya dapat dari mana, nggak tahu. Tapi saya membaca. Jadi bahwasanya manusia itu tercipta daripada nur. Nah, nur itu ternyata bahan penciptaan nur itu adalah nur Muhammad atau yang disebut Ahmad. Maka Allah berkata, kun, jadilah alam dan seluruh isi-isinya itu terjadilah, bahwa termasuk kita, termasuk saya ini berarti bahwasanya terciptanya. Kalau Adam tercipta dari tanah, saya telusuri, Bang, tanah itu berasal daripada air, air itu berasal daripada angin, angin itu berasal daripada api, api itu berasal daripada nur, nur itu berasal daripada nurnya Muhammad. Kalau Muhammad itu berasal daripada Allah, berarti nyata daripada Muhammad itu adalah memang kekasih Allah, atau yang disebut apa ya? Yang benar apa sih? Allah kah? Allah kah apa, Bang? Allah. Kalau di Muslim, Allah. Allah.
Kalau memang benar daripada Muhammad itu adalah nur Allah, berarti nyata Muhammad itu adalah zat Allah. Kenapa saya berkata begitu? Sama berarti dengan diri saya. Nyambung bahwasanya. Berarti saya sendirilah sebenarnya yang kenyataan hidup. Kenyataan hidup adalah kenyataan hidup bahwasanya Allah bernampak kepada diri saya. Makanya saya menyatakan besok saya akan masuk Muslim. Terjawab dengan hari ini Bang Juma menjelaskan bahwasanya Tuhan itu tidak jauh. Tidak mungkin saya ciptaan Tuhan itu jauh daripada Tuhan. Kan tidak masuk logika saya. Pasti Tuhan itu mengetahui apa setiap perbuatan saya. Berarti kalau Tuhan menghidupi saya, mengadakan saya, maka Tuhan itu pula lah yang menjamin hidup dan akhirat saya. Saya berpikir melalui akal saya, mudah-mudahan besok pagi-pagi sekali saya akan sudah mengatakan 2 kalimat syahadat itu tadi. Saya akan masuk Muslim satu keluarga. Amin. Insya Allah, amin. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Saya boleh nanya sesuatu, Abang? Ya. Sejak kapan tertarik belajar Islam? Saya waktu umur 20 tahun, Bang. Jadi saya itu mempunyai pemikiran begini. Saya dulu sering melihat debat antara Muslim dan Kristen. Nah, terus saya renungi setiap perkataan orang Muslim dan penjelasan bagi pendeta ya. Loh kok enggak nyambung? Padahal begini, orang menanyakan satu pertanyaan. Mereka melontarkan dengan berpuluh-puluh jawaban. Nah, kenapa tidak mereka akui aja umpama nih? Apakah Yesus Tuhan? Tapi mereka berbalik, bahasanya pendeta membalikan ini itu dengan mengurai yang tidak jelas. Kenapa tidak dijelaskan aja? Kalau memang sebenarnya Yesus ditanya, Yesus Tuhan, kenapa tidak bilang iya atau tidak? Kan itu aja. Terus mereka menguraikan dan saya kaji uraian mereka itu tidak masuk di akal saya. Mulai situ saya tidak pernah ke gereja. Mulai situ saya tidak pernah membuka kitab Injil. Kenapa? Karena bertolak dengan akal pikiran saya. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan ada 2, ada 3? Allah Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Firman juga Tuhan. Ada 4 ini. Tuhan. Jadi yang mana saya mau imani? Kalau Tuhan itu satu, tiada sebanding dan tiada setara, maka hanya satu, tidak ada plus, tidak ada min. Benar nggak? Logika itu kan logika berpikir namanya. Kalau kita berpikir dengan jernih, begini, setiap orang yang beragama terkadang kayak saya, dimasukkanlah bahasanya ibarat gelas yang kosong itu tadi, dimasukkanlah air. Nah, sehingga kalau kita tidak mempunyai akal, maka kalau ada ilmu dari orang lain, dari agama yang lain, tidak akan masuk, Bang, ke gelas yang berisi air yang penuh tadi. Kenapa? Karena sudah berisi. Maka kalau mau kita mendengarkan kebenaran itu tadi, gunakanlah gelas itu tadi yang sekosong-kosongnya, maka baru kita bisa mencerna kebenaran itu tadi. Saya begitu. Saya mengkosongkan diri saya, tidak ada agama, tidak berpihak Islam, tidak berpihak Kristen, tapi saya berpikir. Kenapa? Karena saya berpikir itu karena Tuhan itu hanya satu, tidak mungkin menjadi 2. Itu saya kunci dulu dalam akal saya, dalam pemikiran saya kunci dulu kalimat Tuhan itu satu, esa. Itu yang saya kunci. Nah, mulai tergugah hati saya itu setelah saya membaca kitab Quran, terus saya dapati di situ surah Al-Ikhlas. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti kan kita bisa sudah menerka dengan akal ini. Berarti kalau Tuhan itu
esa, tidak ada umpama dan seumpamanya, dan tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti beliau bukan makhluk. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha kuasa, dialah yang mencipta langit dan bumi dan seisi-isinya termasuk kita. Itu pemikiran saya. Kalau orang berpikir dengan sehat, pasti dia begitu, Bang. Iya, iya. Saya tanggalkan semua, saya tanggalkan semuanya, maka saya harus berdiri secara kosong, sekosong-kosongnya, baru hidayah itu bisa masuk. Tapi hari ini saya yakin saya akan mengajak keluarga saya mengikut keajaran yang benar. Allahu Akbar. Dengan cara apapun saya berikan mereka pemahaman yang sehat yang bisa diterima oleh akalnya. Saya berterima kasih dengan Bang Juma sebesar-besarnya karena hari ini Bang Juma telah meyakinkan saya dengan kalimat yang menggelegar, dengan ayat yang menggugah hati saya sampai nangis saya, Bang. Benar, demi Tuhan saya nangis saya. Ternyata kenapa yang saya tangisi itu? Selama ini saya tersesat. Selama ini saya tersesat. Tersesat saya. Tapi saya yakin, Bang, saya yakin-yakinnya memang saya orang berdosa. Tapi Tuhan semesta alam itu lebih luas ampunannya. Saya yakin itu. Jadi saya mengucap 2 kalimat syahadat dan saya akan masuk Muslim, saya akan belajar Quran, saya akan belajar mengaji, belajar dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya Islam KTP. Demi Tuhan saya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Kalau yang taping itu, kenapa enggak sekarang? Sekarang kalau Bang Juma mau, saya akan menyebut 2 kalimat syahadat hari ini. Iya. Ajarkan saya, Bang. Masya Allah. Cuman kalau di kita itu, abangku, karena kita yayasan ya, secara administrasi, kalau secara keislaman kan itu tidak penting sebenarnya. Dalam hal secara akidah, karena kan akidah itu milik kita, keyakinan itu milik kita. Cuman administrasi karena yayasan, maka dibutuhkan kemudian berupa KTP, tanda pengenal, untuk nanti dibuatkan sertifikat atau penghargaan, sertifikat legalitas bahwa sahabat ini sudah betul-betul menjadi seorang Muslim gitu. Nama saya Rudi, Bang. Jangan disebut di sini. Identitas berupa KTP bisa nggak dikirim ke kami? Habis itu kita syahadat. Tapi kalau untuk di daerah sini, daerah Kalimantan bisa kan, Bang? Bisa kemana nanti pengajuannya itu, Bang? Nanti nomor kontaknya Bunda Rahma atau Kandito nanti tinggal diambil, disebutkan di sini boleh. Habis itu nanti sahabat ini kirim KTP-nya, sudah selesai. Nanti melalui WA kami kirim sertifikatnya. Oke. Gitu. Terima kasih banyak, Bang Juma. Saudara Muslim, terima kasih banyak. Iya, sampai nangis, Bang, saya. Ternyata inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Iya. Izin sedikit, Abang. Silakan. Iya, kalau memang sudah plong, tidak ada paksaan dan ingin menerima Islam, saya hanya bisa memberikan advice, Bang Akal Sehat, didahulukan dulu Abang Akal Sehat, baru nanti keluarganya. Supaya apa? Sementara akan ada pertanyaan dari keluarga, Abang sendiri masih belum gitu loh. Jadi kalau misalnya berkenan hari ini atau Abang turun dulu, kirim KTP-nya sama tanda tangan di atas kertas polos putih HVS, langsung kita ikrarkan di sini, Bang. Karena kami meyakini kekhawatiran itu yang tentang qadarullah, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut,
Kita nggak tahu 5 menit yang akan datang atau 10 menit yang akan datang. Ya. Tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah dan tidak ada kesempatan. Maka sia-sialah abang yang sudah bulat imannya, sudah mulai ingin menerima Islam, itu akan menjadi hal yang kekecewaan, karena kita semuanya meyakini bahwa Allah Azza wa Jal tidak memberitahukan kapan kita itu akan dipanggil. Yang tadi disebutkan oleh Bunda Rahma, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu begitu, hanya misteri Allah. Daripada saya menunda-nunda, sekarang juga saya turun langsung saya ke tempat Pak Ustadz yang terdekat, maka saya akan minta Islamkan dengan beliau. Sama aja kan? Iya, boleh. Nah. Boleh Bang, boleh. Jadi hari ini saya turun, saya akan langsung masuk Muslim, saya akan datangi Pak Ustadznya. Boleh. Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama Abang. Oke. Saudara Muslim, saya turun dulu. Selamat siang ya. Terima kasih banyak. Siang, terima kasih. Baik abangku, makasih. Istiqomah ya. Masya Allah. Allah.